Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan, sehingga dalam bulan yang penuh berkah ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah SWT telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Ta'zim ikraman pada seluruh Dewan Guru SMP Muhammadiyah yang sudah berhadir, kemudian anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan. InsyaAllah pada kesempatan yang berkah ini saya akan membawakan tema tentang birrul walidain. Apa itu arti birrul walidain? Apa arti birrul walidain? Ya, birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Beribadalah kepadaku," kata Allah, "dan jangan menyekutukan aku dengan apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian," kata Allah. Kenapa kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kenapa? Dalam ayat yang lain, surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang susah terus menerus, kemudian menyapinya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian, ilayyal masir. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita sudah paham, ya, sudah jelas, ya. Allah SWT merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ibu kita telah mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan dalam keadaan yang susah terus menerus. Makin besar kandungan maka makin berat ujiannya, makin susah jalan, makin susah ngapa-ngapain, ya kan? Kemudian habis itu apakah selesai masa penderitaan seorang ibu? Belum. Habis mengandung 9 bulan kita dibawa kemana-mana selama 9 bulan, habis itu melahirkan. Ketika melahirkan, apa taruhan ibu kita? Nyawa. Tahu semuanya. Taruhan ibu kita adalah nyawa.
ketika seorang ibu itu melahirkan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dua-duanya selamat. Kemungkinan kedua, salah satunya selamat atau salah satu meninggal. Kemungkinan ketiga, dua-duanya meninggal. Nauzubillah. Maka itu adalah pengorbanan yang begitu besarnya seorang ibu kepada anaknya. Kemudian habis itu apakah sudah selesai? Sudah mengandung 9 bulan, sudah melahirkan, itu selesai? Belum. Ibu kalian akan memberikan ASI kepada kalian. Berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Kita diberikan ASI kepada orang tua kita. Orang tua kita memberikan ASI pada kita selama 2 tahun. Habis itu menyapihnya. Maka oleh karena itu Allah SWT mengatakan anishkurli. Maka bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Udah kalian dikandungnya selama 9 bulan, dibawa kemana-mana, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa, kemudian habis itu menyusuinya selama 2 tahun, kemudian menyapihnya, maka bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang lebih utama, yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama adalah amalan salat yang tepat pada waktunya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih utama mendapatkan kebaikanku untuknya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, muka, yaitu siapa? Ibumu. Kemudian bertanya lagi wahai Rasulullah, siapa lagi berikutnya? Ummuka. Kemudian ibumu. Kemudian 3 kalinya bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah berikutnya? Ummuka. 3 kali. Kemudian keempat kalinya laki-laki ini bertanya pada Rasulullah, qala tsumma man. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tsumma abuka. Kemudian yang keempat adalah ayah kamu. Dari konteks hadis ini kita udah paham. Kata ibu disebut berapa kali? 3 kali. Sedangkan kata ayah disebut berapa kali? 1 kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rasa kasih sayang seorang ibu, rasa cintanya seorang ibu kepada anak itu sangat luar biasa. Tingkatannya 3 tingkat dibandingkan seorang ayah. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena kita duluan lebih dekat kepada ibu kita selama 9 bulan, bahkan kita menyatu dengan tubuhnya selama 9 bulan kepada ibu kita. Kemudian kita melahirkannya, kemudian kita jusuinnya. Oleh karena itu, ibu kita itu lebih sayang kepada kita 3 tingkat lebih dibandingkan seorang ayah. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena pengorbanan yang begitu besarnya yang seorang ibu berikan pada anaknya, maka Allah SWT memberikan anugerah surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Kemudian ada pertanyaan, wah kalau begitu Ustaz, bagaimana kita bisa membalas kebaikan seorang ayah kita, seorang ibu kita? Yang pertama kita bahas adalah tentang membalas kebaikan seorang ayah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu faya'tiqahu. Seorang anak belum bisa disebut membalas kebaikan seorang ayah kecuali anak tersebut mendapatkan ayahnya menjadi hamba sahaya atau menjadi budak. Kemudian anak tersebut membeli ayahnya yang budak, kemudian memerdekakannya. Maka kalau kalian bisa melakukan seperti itu, maka kalian bisa membalas kebaikan seorang ayah kepada kalian. Kemudian bagaimana kita bisa membalas kebaikan seorang ibu? Ini kisah dari Hasan Basri rahmatullahi alaih. Beliau menceritakan ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah, beliau melihat seorang laki-laki yang membawa keranjang di pundaknya. Ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah, beliau melihat seorang laki-laki sedang tawaf juga, tetapi di pundaknya dia membawa keranjang atau sesuatu seperti tas. Kemudian Hasan Basri bertanya pada laki-laki tersebut, wahai laki,
Apa yang kamu bawa di pundak kamu? Ini kan kamu sedang tawaf ini, enggak boleh bawa yang hal-hal seperti itu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, wahai Hasan Basri, yang saya bawa di pundak saya adalah ibu saya. Saya telah membawanya dari kota Syam ke kota Madinah udah 7 kali. Saya dibawa sampai Mekah, kemudian saya ajak tawaf di Baitullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Hasan Basri, wahai Syekh, apakah yang saya lakukan ini bisa membalas kebaikan ibu saya? Kemudian Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, wahai fulan, seandainya kamu bawa ibumu 70 kali keliling dunia di atas pundak kamu, maka tidak bisa membalas kebaikan sedikit pun ketika kamu berada, sedikit pun dari ibumu ketika kamu berada dalam kandungan ibumu. Bayangkan coba. Kita sama sekali tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita sedikit pun. Jadi kalau gitu kita gimana cara balas kasihnya? Bagaimana kita cara berterima kasihnya? Kita dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita setiap hari, setiap waktu. Apapun yang orang tua kita perintahkan, kita selalu kerjakan, kita selalu lakukan. Tidak boleh kita sakitin hatinya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seperti yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Isra yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah kami perintahkan, Rabbmu telah merintahkanmu untuk jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan jikalau orang tua kalian kedua-duanya atau salah satunya udah tua dan tinggal bersama kalian, fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah katakan kata atau ataupun sejenisnya. Wala tanharhuma, dan janganlah berkata kasar terhadap kedua orang tua kalian. Wala taqul lahuma qawlan karima, akan tapi berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Dan Allah SWT merintahkan kepada kita jangan pernah mengatakan kata ini banyak kalau kita tafsirkan, bukan hanya aja. Misalnya malas, nanti lagi main game nih, misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk beli sesuatu, terus kita jawab nanti mak, bentar lagi mak. Dan ini termasuk dalam ayat tersebut. Kita bisa menjadi anak yang durhaka karena kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berbicara kepada orang tua kita, kita tidak boleh mengatakan tidak boleh meninggikan suara kita, tidak boleh berkata dengan kata-kata yang kasar. Kemudian ketika berbicara dengan orang tua kita, kita berbicara dengan kalam, dengan perkataan yang lemah lembut seperti itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang dua terakhir, kisah sebelumnya. Kisah dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pada zaman Nabi Musa, tentang doanya seorang ibu. Jadi ketika zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam berniat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapakah kawanku nanti di dalam surga? Seperti itu Nabi Musa bertanya atau berdoa kepada Allah, siapakah Tuhanku nanti siapakah kawanku nanti dalam surga? Maka Allah SWT menjawab, kawanmu nanti di dalam surga adalah Fulan bin Fulan, yaitu seorang tukang daging yang berada di kota seberang. Seperti itu. Siapa teman Nabi Musa di surga? Tukang daging di kota seberang. Ketika Allah SWT menjawab pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa langsung mendatangi kota tersebut dan mencari orang tersebut dan menemukannya. Ketika sudah sampai di depan toko daging orang tersebut, Nabi Musa alaihissalam memperhatikan dulu sampai sore. Kemudian ketika sore sudah ditutup
toko dagingnya, dan laki-laki tersebut membawa berapa potong daging. Kemudian ketika hendak pulang ke rumah, Nabi Musa alaihissalam menyampirin laki-laki tersebut, kemudian meminta kepada laki-laki tersebut untuk bermusafir atau bermalam satu malam di rumah laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengiyakan permintaan Nabi Musa. Ini laki-laki ini belum tahu yang datang adalah Nabi Musa, yang minta izin untuk tinggal di rumah Nabi Musa belum tahu laki-laki ini. Kemudian diajak Nabi Musa ke rumah laki-laki ini. Kemudian sampai ke rumah dipersilakan Nabi Musa untuk duduk di rumahnya. Kemudian laki-laki ini langsung memasak daging yang dibawa dari kedainya tadi, dari tokonya tadi. Ketika udah masak dagingnya, udah dipersiapkan, udah siap, dia nggak langsung makan. Habis itu apa yang dilakukan dia? Dia mengambil keranjang di atas, kita bilang keranjang di tempat tinggi di atas rumahnya. Kemudian keranjang itu diturunkan, dikeluarkan, rupanya isinya apa? Ibunya. Isinya apa? Ibunya, udah tua ibunya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa duduk lagi, udah nggak bisa jalan lagi. Jadi dimasukin keranjang, ditaruh di tempat atas, tempat yang aman seperti itu. Kemudian diturunkan, dikasih makan sama daging yang dimasak dia tadi sampai kenyang. Kemudian digantikan pakaiannya. Kemudian habis itu ditaruhkannya ke atas daging. Ketika hendak ditaruhkan, ibu laki-laki tersebut membaca sesuatu di mulutnya, tapi tidak didengar oleh Nabi Musa. Jadi ketika sudah disiap taruh di atas tempatnya lagi, laki-laki tersebut mengajak Nabi Musa untuk makan bersama dengannya. Ketika makan bersama, Nabi Musa SAW bertanya, "Wahai fulan, siapakah itu ibuku, wahai musafir?" Kemudian ditanya lagi, "Terus apa yang dikatakan ibumu tadi ketika sudah selesai makan, ketika hendak kamu taruhkan di atasnya?" Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Ibuku selalu berdoa setelah saya kasih makan, doa seperti ini, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi temannya Nabi Musa alaihissalam di surga." Masya Allah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Lihat, doa seorang ibu pada anaknya langsung dikabulkan. Nabi Musa AS langsung di hadapan ini laki-laki ini belum tahu yang di hadapannya adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa AS berkata pada laki-laki tersebut, "Wahai fulan, ketahuilah sungguhnya bahwa saya adalah Nabi Musa AS dan selamat kamu bisa menjadi temanku di surga kelak." Masya Allah, luar biasa ya. Itu adalah doa dari seorang ibu. Kemudian yang terakhir, hadis penutup, salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidain ala waladihima. Ada 3 doa yang mustajab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang dizalimin. Lihat, yang pertama doanya orang yang dizalimin. Maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang zalim, menzalimi kawan kalian, menzalimi guru kalian, menzalimi orang tua kalian, atau menzalimi siapapun tuh. Bisa jadi kalau kalian didoakan oleh yang kalian zalimi, yang kalian sakitin, maka Allah SWT akan mengabulkan dan akan menjadi fatal untuk kalian. Kemudian yang kedua, doanya orang yang musafir ketika sedang perjalanan. Kemudian 3, poin yang terpenting kita adalah doanya kedua orang tua terhadap anak-anaknya, dan ini juga mustajab ataupun langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tirai. Langsung Allah dengar dan langsung Allah kabulkan. Maka oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengambil hati orang tua kita. Harus setiap hari kita minta doa kepada orang tua kita. Ketika berangkat sekolah bukan hanya duit jajan saja diminta dari orang tua. Bukan hanya berpamitan, tapi minta doa. Mak, doakan mak semoga hari ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa uang jajannya mak, kayak itu. Jangan mau jajan terus. Ya, harus minta doa dari orang tua kalian supaya orang tua kalian tidak lupa untuk mendoakan kalian. Semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang berbakti pada orang tua kita, supaya kita menjadi anak-anak yang soleh pada orang tua kita dan menjadi pelipur lara untuk kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.